Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati hiyal mal." Setiap umat itu punya ujian, punya fitnah, dan fitnah umatku diletakkan oleh Allah pada harta. Sehingga dalam urusan harta, mohon diingat, kita semuanya sedang diuji oleh Allah dengan bagian ini. Coba yang ada di masjid ini, ada nggak yang Bani Israel? Bani Israel angkat tangan. Boleh pulang duluan. Ada? Nggak ada. Terus kita ini siapa, Pak? Kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti Anda termasuk dalam hadis tadi, wa fitnatu ummati hiyal mal. Dan fitnah bagi umatku, ujian bagi umatku adalah harta. Maka ujian kita diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam masalah menjaga kesabaran ketika berinteraksi dengan harta. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat ketat dalam urusan harta, sehingga beliau ajarkan kepada umatnya, nek masalah urusan harta, batasi diri dengan sesuatu yang halal. Beliau kasih penegasan, innal halala bayyin wa innal harama bayyin. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Wa bainahuma umurun mushtabihat. Antarane sing halal karo sing haram wonten napa, Pak? Donya sing syubhat. Antara yang halal dan yang haram ada harta yang syubhat. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, la ya'lamuhunna katsiru minan nas. Harta yang syubhat ini banyak orang enggak ngerti. Kenapa disebut banyak orang enggak ngerti? Ada dua makna. Pertama, banyak orang yang enggak tahu tentang hukum syubhat ini. Karena syubhat niku kan samar gitu. Nek disebut haram kok ketoke durung haram, nek disebut halal kok sek samar-samar. Jadi medeni. Ini disebut haram kelihatannya belum haram, disebut halal tidak memenuhi syarat untuk jadi harta halal. Makanya disebut sebagai harta syubhat, harta antara halal dan haram. La ya'lamuhunna katsiru minan nas, banyak orang yang enggak ngerti bagaimana rincian hukumnya. Makna yang kedua, banyak orang yang tidak tahu adalah banyak orang yang tidak tahu dampak buruknya. Ketemu harta yang syubhat. Biasanya gimana, Pak? Ora apa-apa. Langsung dijukuk kan masih syubhat toh Pak Ustaz. Nek saya syubhat kan entuk toh Pak diambil. Sehingga dia merasa ketika masih syubhat itu kan belum haram, sehingga boleh diambil. Orang punya anggapan bahwasanya harta yang syubhat itu mubah untuk dibawa, mubah untuk dinikmati. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ngasih peringatan, famanittaqa syubhat faqad istabra'a lidinihi wa irdihi. Siapa yang menghindari syubhat berarti dia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Maksudnya pripun, Pak? Wong niku nek menghindari harta syubhat, insyaallah bisa menjadi muslim yang istiqomah. Ngelakoni taat gampang, ngelakoni ibadah ringan, anak-anake nggih sae nurut-nurut marang wong tuwa, sehingga satu keluarga saged guyub rukun kompak ngelakoni ketaatan. Karena harta yang masuk ke dalam perut mereka harta sing suci, sebab itu adalah harta yang halal. Sehingga disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, famanittaqa syubhat faqad istabra'a lidini. Orang yang menjauhi harta syubhat itu agamanya selamat, sehingga imannya tidak goyang. Dia jadi orang yang istiqomah, jadi orang yang baik, karena sumber harta yang masuk ke dalam rumah itu adalah sumber harta yang baik. Sebab yang namanya daging ini kan tumbuh dari mana? Dari makanan.